Kejutan terjadi di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim langganan Piala Dunia Australia ditundukkan Bahrain dengan skor tipis 0-1. Bertanding di Stadion Robina Kamis sore, babak pertama antara Australia dan Bahrain berakhir tanpa gol. Selepas jeda, petaka bagi Sokoro saat striker Kusini Yengi diganjar kartu merah pada menit 77 karena melakukan pelanggaran kepada Sayed Bakar. Situasi ini dimanfaatkan Bahrain untuk mencuri kemenangan. Lewat serangan balik, Australia kebobolan di menit 89 setelah Harry Souttar melakukan gol bunuh diri karena salah antisipasi tendangan lawan. Hingga pertandingan berakhir, skor tetap 1-0 untuk Bahrain atas Australia. Setelah menelan kekalahan pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tak lantas membuat pelatih Australia, Graham Arnold, pesimis. Baginya masih ada 9 laga yang bisa membawa mereka lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara pelatih Bahrain, Dragan Talij, tak menyangka anak asuhnya dapat memberikan kejutan. There's 9 games to go, and last campaign I think Japan lost the first 2, but it's what we need to learn from this, and we need to get over it quickly, bounce back quickly, and show that good Aussie DNA way of backs to the wall, and off we go. I only need to say one more time, congratulations for everyone. It really was a tough game. Aussie plays some tough, but I can say also for my boys, congratulations. He doesn't want to be scared. He has continued to play on our system, and big congratulations for my boys. Sementara di grup C lainnya, Jepang pesta gol ketika jumpa Tiongkok. Samurai Biru menang 7 gol tanpa balas. Stadion Saitama menjadi saksi timnas Jepang tampil luar biasa saat jumpa Tiongkok di penyisihan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Kamis sore. Keran gol Samurai Biru dibuka dari Sundula Wataru Endo di menit 12. Di masa injuri babak pertama, Jepang menambah gol dari sundulan Kaoru Mitoma. Skor 2-0 untuk Jepang di paruh pertama. Dominasi tuan rumah berlanjut selepas dari kamar ganti. Takumi Minamino sukses menggetarkan gawang Wang Dalei di menit 52. 6 menit berselang, Minamino mencetak brace lewat aksinya. Tak cukup 4 gol, Samurai Biru menambah rekening golnya dari sepakan Junya Ito di menit 77. 10 menit kemudian, sundulan Daizen Maeda mengubah papan skor menjadi 6-0. Pesta gol tuan rumah ditutup dengan aksi Takefusa Kubo di penghujung laga. Kemenangan 7-0 membawa Jepang di puncak klasemen sementara grup C. Sementara itu Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C. Bertanding di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Jumat dini hari, timnas Indonesia tampil agresif. Indonesia berhasil membuka keunggulan di menit 19 lewat Ragnar Oratmangun yang meneruskan umpan dari Witan Sulaiman. Arab Saudi baru dapat menyamakan kedudukan lewat gol Mushab Al-Juair pada tambahan waktu babak pertama. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, kedua tim kembali bermain saling menyerang. Sayang, hingga bubar tidak ada lagi gol yang tercipta. Skor akhir 1-1 cukup membawa Indonesia meraih poin di kandang Arab Saudi. Untuk bagi Indonesia kali ini
Wasit menjelahi babak yang pertama. Kembali satu salah umpan yang berujung serangan kali ini. Kejutan juga terjadi di grup B. Korea Selatan ditahan imbang Palestina tanpa gol di depan publik Taeguk Warrior. Bermain di Stadion Seoul World Cup, Palestina langsung mengancam gawang Korea Selatan di menit 4. Tendangan Tamer Senyam masih dapat dibaca Jo Hyun-woo. Taeguk Warriors juga memiliki peluang emas di menit 41. Sepakan Lee Kang-in mampu diantisipasi kiper Rami Hamada. Skor imbang tanpa gol di paruh pertama. Kondisi yang sama juga terjadi di babak kedua. Serangan Korea Selatan mampu diantisipasi Palestina. Hingga pertandingan berakhir, skor tetap imbang tanpa gol untuk kedua tim. Masih dari grup B, Irak menang atas Oman dengan keunggulan 1-0. Irak yang bertindak sebagai tuan rumah menjamu Oman. Tuan rumah berhasil membuka keunggulan ketika 13 menit babak pertama baru berjalan lewat aksi Aiman Hussein. Keunggulan 1-0 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Oman harus rela bermain dengan 10 pemain ketika Arsyad Alawi diganjar kartu merah akibat pelanggaran. Keunggulan jumlah pemain masih belum mampu membuat Irak untuk kembali mencetak gol. Hasil 1-0 bagi kemenangan Irak cukup menjadi hasil akhir di laga kali ini. Di grup A, Uzbekistan menang atas Korea